dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Surabaya kutane Jawa Timur tlatai katelah dadi kutha pahlawan. Surawani boyo pekewo cetane dadi pawitan revolusi bangsane. 10 November 45 Cilaka tur angkara digempur lebur lulur pranyata gedheka prawirane pramodya kasudirane arek Surabaya. Surawani boyo pekewo cetane dadi pawitan revolusi bangsane. Singosari Majapahit nyoto agung pangajap dadi tepo palupi ning aluhur boto rubuh surae tur gemuruh suarane pambarisan pahlawan Surabaya. Kenapa lagu pembukanya itu? Karena hari ini adalah Hari Pahlawan 10 November ya. Kita doakan yang terbaik untuk para pahlawan kita. Dulu berjuangnya mempertaruhkan diri kita tuh seperti apa? Mempertaruhkan kemerdekaan itu, mempertaruhkan, mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan kita. Nggak ada salahnya juga kita untuk saat ini sudah mulai lagi untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Karena Mas Tulus tuh lagi flu, lagi batuk, tapi gitu. Mas Tulus bikin semangat supaya apa? Supaya menggambarkan kalau hari ini itu adalah hari 10 November. 10 November adalah Hari Pahlawan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan atau topik pada hari ini, tidak ada salahnya kita sejenak mengirimkan surat Al-Fatihah untuk para pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita, yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita, sehingga kita sekarang sudah tinggal menikmati saja teman-teman. Kita tinggal menikmati kemerdekaan dan sembari mengenang jasa para pahlawan, kita heningkan cipta sejenak untuk memberikan atau mengirimkan suratul Al-Fatihah untuk kepada para pahlawan-pahlawan kita ya. Mas Tulus hitung 1 sampai 3, kemudian mengheningkan cipta dimulai, kemudian baca Al-Fatihah ya. Oke, 1, 2, 3, mengheningkan cipta dimulai. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita baca disampaikan kepada para pahlawan-pahlawan yang sudah mencoba mengorbankan, bukan mencoba lagi, yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan, dan saat ini kita cukup bangga, kita hanya tinggal menikmati saja ya. Oke, selamat Hari Pahlawan tentunya untuk para pahlawan negara Indonesia kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah berikan tempat yang layak, ampuni segala dosanya, dan juga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscribernya Mas T. Halo, sehat semuanya ya. Semangatnya Mas Tulus sebagai Hari Pahlawan itu kan luar biasa semangat. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian juga semangat, meskipun dengan posisi yang teret, obat batuk mulu yang dikonsumsi. Ntar kalau Risma nontonnya sama mama nih gini, iyalah rokoknya nggak berhenti lu. Oke, tadi itu sebenarnya
lagu yang memang dulu sering banget Mas Tulus dengerin waktu kebetulan mbahku itu juga dulu tuh apa sih salah satu orang yang pernah ikut berjuang. Kalau kata mbahku dulu ya, kalau ceritanya, wah biyen kile mbah ki muswe bom karo tembakan, sedangkan mbah cuman bambu runcing gitu loh. Jadi bapaknya bapakku, jadi mbahku ya, kakekku dulu juga pernah ikut berjuang katanya zaman dulu ya. Aku sih nggak tahu benar apa enggak, cuma beliau menceritakannya seperti itu. Dan aku tuh sering banget dengerin lagu ini. Dan tadi pagi ada yang gini, Mas Tulus, nanti pagi kalau bisa pas opening nyanyi Lancaran Surabaya Mas. Lah, Lancaran Surabaya itu lagu apa ya Pak? Itu lagu perjuangan. Jadi perjuangan waktu dulu masyarakat Surabaya melawan penjajah itu katanya. Terus Lancaran Surabaya yang seperti apa ya? Tak cari di YouTube. Ternyata itu. Dan pernah terbayang-bayang, karena itu betulnya teman-teman. Jadi dulu saya tidak mendengarkan secara langsung, dulu saya hanya menyimak sekilas saja, tapi ternyata setelah saya dengerin lagi, tok saya dengerin, loh, kok aku iso? Karena dari kecil sudah menyimak beberapa lagu-lagu seperti itu, dari Lancaran, segala macam. Jadi itu lama-lama yang ngerti juga, dan itu tadi salah satu beberapa lagu yang memang saya sempat dengarkan pada masa lalu, dan waktu dituntut, Mas Tulus Lancaran Surabaya, yang gimana ya? Alhamdulillah bisa, dan tadi saya coba di opening ternyata bisa juga ya. Semoga membangkitkan kobaran semangat kita sebagai masa generasi muda atau generasi penerus para pahlawan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Ingat, apapun alasannya, apapun siapapun kalian, bagaimanapun masa lalu kalian, siapapun kalian, terus mengarah ke lebih baik. Intinya seperti itu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber yang yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali saja. Untuk yang dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga, para TKI TKW. Taruh dulu guys, sorry. Untuk yang ada di Papua, dari Timika, Jayapura, Sorong, kemudian Merauke, yang ada di Freeport juga. Kemarin ada itu salah satu, dia itu keturunan Jawa teman-teman, tapi dia Jawa Suriname. Jadi dia mengerti apa yang saya sampaikan, bahasa Indonesia aku ngerti tapi nggak terlalu banyak. Sedangkan aku ngomong bahasa Jawa malah beliaunya lebih paham. Beliaunya lebih tahu ya, yang punya Freeport. Halo, selamat siang, pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga sukses, sehat selalu di sana ya. Berlanjut untuk yang punya Sulawesi, dari Makassar, Polewali Mandar, terus Palu, Kendari, Manado, Ambon. Kemudian yang di Kalimantan Selatan, Timur, Palangkaraya, Pasir, Bontang. Kemudian yang di Banjarmasin, Sambas, Pontianak, Nunukan, Berau, semua yang ada di Kalimantan ya. Dari Kalimantan kita ke Sumatera, ada dari Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Medan, terus Palembang, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Pekanbaru, Riau, dan juga untuk yang ada di Lampung di sana ya. Yang dari Banten juga semuanya selamat bergabung. Kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Bogor, kemudian Karawang juga. Terus yang ada di Bandung, Cianjur, kemudian yang ada di Pangandaran juga di sana ada. Indramayu, sama untuk yang ada di Cirebon, selamat bergabung ya. Tegal, Kebumen, kemudian untuk yang ada di Pemalang, Purwokerto, semuanya di sana. Pak, saya bersama keluarga besar lagi berkumpul di Purwokerto ya. Mama sehat ya, Ma. Ada aku di sini. Mama pokoknya harus sehat yang punya Purwokerto, oke? Mudah-mudahan Allah kasih izin nanti kita berkumpul di Purwokerto ya, Ma. Ketemu sama Mama di Purwokerto ya. Amin. Insya Allah bulan Januari Mas Tulus nyanyi ke Purwokerto. Amin. Ya Allah, semoga corona cepat berakhir sampai Mas Tulus bisa nyanyi di sana ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Semarang, kemudian Pati, Jepara, Batang, juga untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Sragen, terus untuk yang punya Magelang, Surabaya lagi, Yogyakarta, kemudian Solo, Boyolali, Sukoharjo, Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, terus Tulungagung, Gresik, Surabaya, Madura, terus Banyuwangi, pokoknya kabeh wae, tanpa terkecuali yang di Indonesia ya, tanpa terkecuali. Oh ya, dari Bali sama NTT, halo NTT, halo Bali, selamat bergabung ya. Ntar dibaca di YouTube Studio kayaknya ada kemarin ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, Jeddah, Arab Saudi, Brunei Darussalam juga ada di sana. Kemudian yang ada di Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Swiss, Sydney juga ada di sana ya. Qatar, halo Qatar, selamat bergabung pokoknya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Mas Tulus tuh gini, ada yang setuju, ada yang senang dengan konsep acara ini, konsep YouTube ini atau podcast ini, tapi di sisi lain banyak juga yang nggak suka karena kebanyakan salam-salamnya Mas Tulus ya. Kan aku pengen beda sama yang lain gitu loh teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya. Syukur-syukur bisa menerima. Oke. Saya coba sapa lagi ini dari
Aku ki ngomong yo, katanya aku di sini memanfaatkan nama beliau. Channel lain itu lo banyak Mas, membahas juga aja aku tok sing mbok anu serang ya. Ada Mbak Dwi di sana, terima kasih banyak. Kemudian Mas siapa ini? Dari Salam Rahayu, Mbak Fitri Yesi, terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Muntoho Bacok di sana juga, terima kasih. Ada Media Suara Raja Wali video only. Aku Bambang dari Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih Mas Bambang. Kemudian pagi Mas Tulus dari Ayu Kendang Official. Terima kasih Mbak Ayu. Terus dari Tri Putri Official. Terima kasih banyak. Ada Pak Sem di sana. Kemudian Mas Dasuki Suki juga terima kasih. Mbak Dwi. Ada Mas Santoso Susilo juga terima kasih banyak. Retno Ayu terima kasih, amin ya Allah. Repto WD terima kasih banyak. Kemudian Pocong Mantan Manusia, lah kok ngeri mentok jenenge iki. Salam dari Cilacap katanya dalam kenal ya. Halo Cilacap, salam kenal juga. Semoga bisa ke Cilacap suatu ketika nanti ya. Mudah-mudahan. Kemarin yang dari Bali siapa ya? Sebentar teman-teman. Nih ada Edi Binangun katanya kebanyakan ngomong. Wes oke ya. Oh. Terus ada Miyu, kemudian Mas Ari Johari katanya judul cocok banget sama keadaanku koyok ngene. Oh iya betul. Aku juga lagi ngalamin itu soalnya. Rahayu, terima kasih Mas Ignas TS. Kemudian Mas Punokawan juga terima kasih. Jos Umulasan sampai terima kasih. Terus Mbak Daryanti Suwarna. Kemudian ada Mas Wahyu Widadi. Ada Mas Mujiono Eling Janjimu, terima kasih banyak. Mbak Sri Hari Jati, terima kasih banyak, amin ya Allah. Kemudian Mbak Ermawati Rianto, terima kasih. Mas Banyu Biru, terima kasih. Terus Mas Katiran Suleman, terima kasih banyak. Kemudian Mas Agus Suprianto. Ada Mas Wawan Suhartono, terima kasih banyak. Kemarin siapa ya? Ya Muhammad siapa gitu yang dari sebentar. Mbak Christine, Mbak Ajeng Andini terima kasih. Mas Rio Saputra juga, Bu Endang Sulistiadini. Terus ada Mbak Linda Linli Linda Linli ya, nyimak dari NTT. Halo NTT. Kemudian semoga selalu penyiarnya tetap semangat, amin. Mas Ernarno Putro. Terus Mas Setia Wahyudi juga terima kasih. Ada Mas Aditya Putra katanya Kebumen hadir, terima kasih banyak. Mas Rosidi Kudus menyimak. Halo Kudus, aku rindu dengan sotomu ya. Kediri Jawa Timur selalu hadir Mas Tulus. Nobe Kazorla terima kasih banyak. Pati hadir yang punya Renggayai, terima kasih. Terus Andika SF katanya Solo hadir Mas Tulus, terima kasih. Kemudian Mas Budi juga terima kasih banyak. Lalu Mas Fanan yang punya Semarang katanya hadir, terima kasih banyak. Terus Mas Ipul Pujiantoro Rekord, terima kasih banyak. Oh, saya yang lo kita jadi artis loh ya Mak ya, banyak yang nanya ya Mak. Jogja hadir Mas Tulus dari Dimas Rizky Dimas Setiawan, Mas Muhammad Taufik juga di sana ya. Terus Mas T Teko Tenang, terima kasih. Terus hadir Mas Bro Canda Tawa, terima kasih banyak. Terus Anyaran hadir, Legowo A Parikese, terima kasih. Kediri hadir Eja Fadia, terima kasih banyak. Terus ini dari Mas Aditya, kesini Mas dekat api abadi Merapen, oh nggih. Jogja hadir Mas Eko Budi, terima kasih. Terus Mas Priyo Romano, terima kasih. Wonogiri katanya hadir juga. Malang Anastasia Rahaja juga hadir, terima kasih banyak. Sambung Wanci Dalu, Tartika Tidut, terima kasih. Kemarin ada yang podang kuning, wah macem-macem ya. Kemudian Sungkem Dalem kagem Eyang nggih Mas T, oh nggih, Eyang sungkem dalem saking Mbak Retno menika. Oh Rahayu, nggih. Kemudian ada Mas Agus, Eyang Lukito dan Ronggo itu siapa? Eyang Ronggo dan Eyang Lukito itu teman saya, Masku. Kemudian Adi Purwanto Saputro. Maaf Mas, Kiseno itu punya kodam atau enggak sih? Nah, jenengan tebak sendiri kira-kira punya apa enggak ya. Aku enggak berani jawab soal itu. Kemudian ada Mas Andriandra Bonsai. Ada kuota dari Bapak Yahya katanya terima kasih banyak. Terus kayak penyiar radio suaranya bagus, terima kasih Mas Fendi. Wes pokoknya semuanya ya, tanpa terkecuali ya, pokoknya semuanya. Banyak banget yang belum disapa dan jumlahnya juga ribuan ya. Kemudian
Mbak Lady Sweet di sana ya. Setuju Bang Tulus bahas rintil kapan-kapan ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan jam malam untuk para subscriber yang sudah disapa. Wah, 15 menit sapa-sapa tok wis rek. Aku kok dadi cangkem meneh, aku dilolokke wong meneh, aku jan aduh. Gumunku ya, heranku itu jenengan itu ngata-ngatain tapi jenengan simak gitu loh. Lek wis ngata-ngatain ya jangan disimak. Jadi itu kesannya kalau jenengan benci itu benci beneran gitu loh. Wis benci tapi bang gak ditonton. Wah ya padha wae. Berarti jenengan tuh sebenarnya tresno karo aku ning jenengan ra gelem ngakoni lek jenengan ki tresno. Iya toh? Ada pesan satu dari bapakku seperti biasa. Aku harus baca karena biasanya pesannya itu sangat mengapresiasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam sejahtera dan juga selamat pagi. Mas Teh memang benar apa yang dikatakan Mas Teh tentang malu. Sungguh sifat malu benar-benar merupakan tameng bagi seseorang dari perbuatan buruk. Maka itu kita harus menyemai rasa malu dalam diri kita agar hati kita selalu terjaga dan juga terjerumus ke dalam perbuatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Hakikat malu adalah perantai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah akhlak yang utama dan merupakan perhiasan manusia. Hiduplah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu, karena jika keduanya hilang maka dari hati, maka dalamnya tidak ada kebaikan yang tersisa. Betul. Jadi kenapa aku nggak ibadah? Aku malu sama Allah. Aku sudah sukses, aku sudah besar, aku sudah gede, tapi kamu nggak sholat misalnya. Aku malu sama Allah. Jadi Cermal tadi malam tuh memang ceritanya malu. Kenapa alasan saya bisa move on? Kenapa alasan saya bisa hidup sampai sekarang? Walah, maaf teman-teman, kalau jenengan bilang aku dulu pengen mati Mas Tulus, aku pengen bunuh diri, aku gini. Lah, aku gila gur pengen mati bola-bali ini Gusti Allah ngambil nyawaku. Istilahnya dulu ya. Dulu ketika saya merasa down, wes kerja dewe, mangan dewe, apa-apa tinggal wong tua, kakangku nggak ada yang bantuin. Dulu sempat aku ngerasa begitu. Akhirnya tertekan dan aku sempat mau bunuh diri lah, mau mati lah gitu-gitu. Terus teman-teman gaibku tuh pada ngomong gini lah, kowe engko lek mati mamamu mangan opo, adikmu nggak bisa sekolah. Jadi hal-hal seperti itu yang menahan sebenarnya. Kalau jenengan bilang saya putus asa, saya ini, saya begini. Kalau jenengan itu hanya sekedar seperti itu, walah aku guys bola-bali Mas. Ngalamin tidur di jalan, tidur di mana-mana, nggak makan, nggak apa, saya sudah ngalamin dalam hal kayak gitu. Jadi lek jenengan ngeluh tuh, makanya aku bisa ngomong, kenapa Mas Tulus bisa sampai sekarang masih survive, masih bisa jalan yatim piatu, golek duit nyugur keluarga paribasane. Jadi tulang punggung keluarga dari kecil sampai besar. Enggak, dari besar sampai besar, karena Mas Tulus tuh nggak pernah kecil, tapi dari lahir langsung besar ya, langsung gendut. Jadi malu, bener kata Pak Yahya. Jadi kalau mau apa-apa tuh malu. Misalnya mau minta duit sama orang tua, malu, saya udah gede, saya harus cari uang sendiri. Nah, saya nggak ibadah sama Allah, saya malu, saya udah gede, kaki saya masih utuh, yang pincang aja mau sholat, mau ibadah. Nah kan gitu. Malu saya mau minta sama teman saya kerja, kok saya enggak. Nah akhirnya dengan rasa malu tadi banyak termotivasi untuk melakukan hal-hal baik yang membuat kita menjadi lebih baik teman-teman. Ayolah, aku kenapa sampai sekarang masih bisa begini ya? Aku malu. Aku kalau mau ngeluh malu. Ini tanggal piro coy? Tanggal 10 toh. Sudah tahu kan jadwal tanggal 10 aku harus bayar apa? Jadi kalau aku mau ngeluh, misalnya mau nangis, ya Allah mau bayar kontrakan gak ada duit, aku bingung. Ya Allah mau bayar wifi, aku bingung. Ya Allah buat makan, aku bingung. Kalau aku ngeluh sama Allah, mama bapakku saiki wis ngerti, makanya aku malu. Makanya aku gak mau ngeluh. Entah gimana caranya, entah cari pinjaman, entah gimana usaha apa, mesti dapat insya Allah. Yang penting insya Allah kita niat baik, semua akan jadi baik. Jadi kalau aku tuh semua aku jadikan alasan malu, supaya aku ndak terlalu terpaku dengan satu hal. Nggak ada duit, nggak makan, sedih, lagi sakit. Sekarang saya lagi sakit loh, saya lagi nggak sehat sebenarnya. Tapi saya malu ketika saya mau ngeluh. Mamaku tuh ngelihatin aku sekarang, wah anakku awaknya rapenak, ngeluh kayak mesti. Nah kalau aku mau ngeluh, aku mau marah sama Allah atau mau ya Allah gimana sih aku hidup sendiri di Jakarta yatim piatu ngene. Lek gue harap ngeluh tuh aku izin karo mamaku saiki coy. Dulu mamaku nggak tahu kalau aku ngeluh, sekarang sudah tahu. Nah itulah, kita jadikan malu itu sebagai alasan kita untuk apa? Untuk menuju ke lebih baik. Bukan berarti malu, dia kaya aku miskin aku malu. Enggak, bukan begitu. Tapi malu dalam arti positif, buat diri kita menjadi malu untuk mengarah ke sesuatu yang lebih baik ya. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Tadi pagi sudah banyak donasi yang masuk. Di BRI ada yang 50, ada yang 100, ada 150. Jumlahnya saya belum tahu. Kurang lebih masih 3.700.000-an ya. Masih di 370 bukan. Mungkin ada hampir 4 jutaan lah sekarang untuk yang dana yang sudah masuk. Jadi teman-teman,
Yang mau ikut berpartisipasi, mau ikut nyumbang masih tunggu. Silahkan klik di kolom komentar, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Atau kalau yang sudah transfer jangan lupa DM di Instagramnya Mas Tulus juga bisa di bigtulus_bp2 atau langsung DM di WhatsApp yang sudah disediakan ya. Oke. 20 menit sudah. Ada yang bertanya soal sebenarnya saya sudah pernah bikin channel ini video ini sudah mesti bikin, tapi supaya lebih detail lagi ya, kita akan bahas itu. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, menurut segi pandang Mas T, sekali lagi Mas T garis bawahi, segi pandang Mas T, bukan segi pandang kalian. Jadi jangan sama-samakan dengan channel lain, jangan sama-samakan dengan dukun lain atau indigo lain atau apa. Saya itu tidak mau disama-samakan. Saya pengen dengan posisi saya saja. Apa yang saya lakukan adalah segi pandang saya pribadi, bukan segi pandang siapa-siapa. Oke? Jadi menurut segi pandang Mas T sebagai seorang indigo, apakah wayang kulit itu sebenarnya nyata atau fiktif? Itu yang pertama. Yang kedua adalah khodam punokawan itu sebenarnya ada atau tidak Mas Tulus? Ya, aku nggak bisa nulis di sini guys. Aku nggak bisa ngetik. Aku nggak bisa ngedit soalnya wonge. Aku nggak bisa ngedit. Jadi jangan dikritik lagi Mas. Mas, sama aku ngedit gini. Duh Mas, aku ini nggak vlog ya udah sengojo Mas. Aku bikin YouTube ini nggak sengaja. Jadi kalau misalnya jenengan tuntut saya buat jadi harus gini Mas Tulus, harus diedit Mas Tulus, ngapunten Mas, aku angkat tangan saya itu serius. Aku nggak bisa ngedit sama sekali. Isone mek nambah ke opening sama closing, sudah itu tok. Selebihnya aku nggak iso ngedit. Jadi mohon maaf, jangan dikritik, karena dalam hal itu saya sudah angkat tangan ya teman-teman ya. Satu lagi tuh teman-teman yang menganggap saya itu seorang dukun yang bisa bla 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 bla. Kemarin ada yang bilang, Mas Tulus bisa putar giling istri saya yang sudah pergi nggak? Subhanallah. Kalau saya mendoakan mungkin bisa, cuma muter giling. Aku muter giling ilmu apa tuh Mas? Aku nggak tahu ya. Oke, ke topik pembahasan. Wayang kulit itu menurut segi pandang Mas Tulus sebagai seorang indigo fiktif atau nyata? Secara pribadi saya menganggap kalau wayang kulit itu sebenarnya cerita fiktif yang sengaja dibuat di masa lalu, adalah cerita, maaf, itu cerita dari legenda Hindu sebenarnya teman-teman. Tapi pada masanya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Eyang Sunan Kalijogo itu dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam. Kemudian karena sebetulnya dalang wayang kulit itu tidak semuanya Islam, ya. Neng nggonaku ana dalang jenenge Ki Ageng Ketut Sopo ngono, itu orang Bali, ya, itu orang Hindu asli. Kemudian ada lagi dalang yang agamanya Nasrani, di tempatku juga ada. Jadi sebenarnya wayang kulit ini tidak memandang agama. Cuman kalau diambil dari kebudayaannya, sebenarnya adalah kebudayaan atau cerita dari Hindu, dari teman-teman kita yang beragama Hindu, atau basic awalnya wayang kulit itu adalah Hindu ya. Itu sesuatu info yang saya baca. Kalau dalam arti saya, dari segi pandang saya pribadi ya, ini dari segi pandang saya, tak garis bawahi lagi. Nanti aku disalahno meneh rek. Sampean tuh yang nonton senengane nyalahno Mas Tulus tok. Kalau wayang kulit itu buat saya pribadi, sampai mereka bertanya, sebenarnya menurut Mas Tulus sendiri, wayang itu di dunia gaib itu ada atau tidak? Kemudian nyata atau fiktif menurut segi pandang Mas Tulus? Kalau segi pandang saya itu sebenarnya fiktif teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pelajaran budi pekerti yang, maaf Mas Tulus tidak bisa menyambungkan itu dengan agama. Tapi di sisi ini kalau Mas Tulus menganggap dari segi kebudayaan yang kita, dari segi budaya kita ya, segi budaya Jawa, kalau wayang itu fiktif sebenarnya teman-teman. Hanya cerita yang sengaja dibuat, sengaja dibikin, kemudian dari tokoh ini, perkara Prabu Kresna itu sebenarnya ada di agama apa, kemudian perkara wayang ini tuh ternyata ada ceritanya, dewa ini ada di agama apa. Mas Tulus tidak mengomentari itu, mohon maaf. Jadi ini segi pandang saya pribadi. Kalau secara mata batin saya memang banyak menemui sosok-sosok yang mengaku Werkudara, mengaku Bagong, terus mengaku Punokawan. Nanti kita bakal bahas soal itu ya. Tapi di sisi lain, di sisi ini Mas T sangat-sangat meyakini kalau cerita wayang itu sebenarnya fiktif yang sengaja dibuat dari kebudayaan India, khususnya Hindu, dan disampaikan di Indonesia. Kemudian malah dilatar belakangi oleh kesenian, kemudian dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam. Di situ sebenarnya kenapa Mas Tulus bilang kalau wayang kulit itu tidak memandang agama? Karena sebenarnya pelajaran dari wayang kulit adalah budi pekerti. Di situ ada selalu pertama itu ya, jajar dulu. Kemudian setelah jajar itu, Mas T kenapa bisa tahu? Mas T nonton Ki Seno Nugroho almarhum. Jadi Mas T sangat-sangat menyimak apa yang beliau sampaikan. Aku tuh kadang bisa sampai 6 jam
6 jam. Tak tinggal syuting, tak tonton lagi, tak tinggal sambil dagang kopi. Aku sambil nonton itu sampai tetangga ngomong nonton apa tolus, koncang-konceng. Jadi biasanya begini, di dalam pewayangan itu tuh ada budi pekerti yang bisa kita ambil. Termasuk salah satu contohnya adalah ketika ada salah satu orang yang berbuat jahat, kemudian seakan-akan tuh begini teman-teman, jahat itu dibalas dengan jahat, baik dibalas dengan baik. Jadi contohnya saja, ada salah satu, sorry kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman, ada salah satu putra Pandawa yang akan mendapatkan wahyu. Nah, wahyu itu diganggu atau dirayulah si abad, siapa itu namanya ya, yang tangannya banyak teman-teman. Aku lali jenenge. Pokoknya sama dewa itu akhirnya dirayu sama Betari Durga, dirayu supaya wahyunya jangan dikasih ke Werkudara, wahyunya buat anakku aja, ya. Akhirnya dikotori dah pikiran itu. Siapa sih? Pokoknya guru itu loh, aku lali jenenge rek. Pokoknya ketuanya dewa. Jadi dirayu sama Betari Durga, kemudian coba mau diambil, direbut sama Betari Durga tuh dikasih ke anaknya ceritanya. Jadi akhirnya itu kan namanya niat busuk ya teman-teman. Itu tuh niat jelek. Akhirnya apa? Secara tidak langsung kemudian digagalkan, ya tetap aja dengan niat jelek tetap akan jelek, tetap akan batal. Niat jelek tetap akan tidak bisa. Ya, baik itu tetap akan menang, kebaikan tetap akan jadi utama. Meskipun terkadang terkesan kejelekan itu akan terlihat lebih bagus, tapi setidaknya sesuatu ketika nanti kejelekan akan tetap habis di situ. Dan beberapa cerita pewayangan yang saya simak dari beliau, dari almarhum Ki Seno Nugroho, saya sempat mempelajari, yaitu tadi sesuatu yang jelek ya berbuat jelek. Jadi intinya itu ada pesan di situ. Makanya kowe aja nglakoni jelek ben ora entuk sing jelek. Satu lagi biasanya kalau kayak cerita Mbah Semar bangun kayangan itu biasanya selalu ada kalau Ki Seno itu cerita yang menggambarkan kalau Betari Durga itu mengerahkan beberapa anggota, ya, anggota anak buahnya atau anak-anaknya, termasuk jin, perewangan, segala macam. Untuk apa? Untuk menggagalkan niat si Mbah Semar ini untuk membangun kayangan. Atau membangun kayangan itu dalam arti sebenarnya bukan membangun kayangan, tetapi membangun akhlak, merecovery daerah itu, merecovery desa itu untuk menjadi lebih baik. Intinya tujuan ceritanya seperti itu. Kemudian pada poin akhir adalah kemudian Betari Durga ini berkelahi langsung atau berhadapan langsung dengan Eyang Semar. Kemudian setelah Eyang Semar kemudian dikasih tahu, wes gawanen lungo, anak buahmu semuanya kamu bawa pergi. Jadi seakan-akan sebagai gambaran kalau jin prewangan sesuatu yang buruk, kita gambarkan sebagai sesuatu yang buruk yang ada di desa itu, di desa tempat pementasan wayang kulit itu, untuk sebagai dibawa pergi semua. Lek mbok gawa balik rene kowe hadapan karo Ki Semar. Misalnya seperti itu. Jadi seakan-akan itu menggambarkan kalau dia itu nggak bisa mengganggu lagi di situ. Kemudian ada Betara Kala namanya. Betara Kala itu adalah anaknya Betari Durga yang digambarkan sebagai sosok raksasa yang suka membuat onar. Maaf, suka makan manusia, suka minum darah manusia, seperti itu ya gambarannya ya. Dan ternyata yang bisa meluluhkan Betara Kala itu termasuk adalah Ki Semar dan juga Prabu Kresna. Karena Ki Semar ini bisa Ki Semar itu bisa membaca di badannya si Kala ini ada beberapa raja yang bisa dibaca, dan yang bisa membaca hanyalah si Ki Semar sama Ki Prabu Kresna tadi. Prabu Kresna sebagai gamelannya, kemudian main gamelan, kemudian pengrawit lah istilahnya ya. Terus kemudian Kaki Semar ini sebagai dalang yang bisa menghancurkan si Kala tadi. Kalau dia dibaca rajanya, si Kala ini hancur. Akhirnya dengan kekuatan ataupun dengan izin Allah tentunya, terus dengan kekuatan Ki Semar dan Prabu Kresna, akhirnya si Kala itu pergi. Dan digambarkan kalau istilahnya itu, penggambaran di wayang kulit itu sebenarnya gini teman-teman. Misalnya dia bersih desa biasanya tuh lakonnya ya begitu. Jadi seakan-akan digambarkan kalau para pasukan demit sama jin yang dibawa sama Betara Kala sama si Betari Durga tadi, yaitu Betari Durga tuh gambaran kalau dia itu adalah dewanya para jin prewangan yang buruk. Jadi sengaja disingkirkan sama Ki Semar supaya tidak ada di tempat itu lagi. Jadi budi pekerti ya. Sekali lagi Mas Teh mohon maaf kalau ada salahnya, mohon dikoreksi yang ngerti betul pewayangan. Dan Mas Teh jujur, Mas Teh nggak paham. Mas Teh hanya menonton beberapa cerita yang bisa Mas Teh simak, yang bisa Mas Teh pelajari. Dan tadi salah satunya adalah seperti itu. Sebenarnya wayang kulit ini kenapa tidak memandang agama menurut Mas Tulus? Karena dia tidak ada menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Jadi sebenarnya adalah apapun agamanya,
apapun basicnya, apapun latar belakangnya, wayang kulit ini adalah pelajaran budi pekerti, di mana itu bisa untuk membawa kita menjadi baik intinya ya. Ada sesuatu yang baik di situ, ada hiburan, kemudian ada gambaran kalau kita tuh ngelakuin yang jelek nanti bakal dapet yang jelek. Kamu ngelakuin yang baik ya kamu bakal dapat baik. Jadi banyak cerita-cerita yang mungkin diperpanjang sama Dalang untuk lebih meriah lagi dengan contohnya Kiseno kan memang paling jago lah. Pokoknya Kiseno is the best, is number one kalau buat saya. Bisa memainkan tokoh-tokoh itu luar biasa besar caranya. Nanti ada yang Membo jadi apa, Bagong kembar, Petro kembar. Meskipun ceritanya sama dengan judul yang berbeda, tapi beliau tuh bisa mengemas dengan kelebihan yang ceritanya sama, jalurnya sama, tapi bisa aja gitu loh. Di sela-sela tertentu tuh ada perbedaan dari lakon yang satu dengan lakon yang lainnya gitu loh. Itu yang saya acungi jempol dari almarhum Kiseno Nugroho. Makanya kalau segi pandang saya pribadi, fiktif itu menurut saya fiktif, cerita fiktif. Dan kalau di agama lain ada keyakinan kalau dewa itu sebenarnya ada. Mohon maaf, Mas Tulus tidak mengangkat itu ya. Mas Tulus tidak mau ikut campur itu. Cuman kalau dari segi pandang saya pribadi itu fiktif. Cuma kalau ketika kita menemui ada bangsa jin yang menyerupai mereka itu mungkin ada. Ya, jadi kalau ini kan segi pandangnya Mas Teo, jadi jangan disamakan dengan nanti jangan menyamakan Mas Tulus Mahabharata tuh ini, terus ini tuh ini. Jadi Mas Tulus tidak ingin menyamakan itu, sama sekali tidak ada niat menyamakan. Jadi kalau jenengan punya persepsi lain tentang cerita wayang kulit itu sebenarnya nyata atau sebenarnya dulu pada masa lalu tuh wayang kulit itu benar-benar ada ya. Terus wayang kulit itu benar-benar dulu tuh, nah itu Mas Tulus tidak mau ngomong. Mas Tulus tidak mau mengomentari itu. Tapi dalam segi pandang saya sendiri, karena pertanyaannya kan dari segi pandang seorang indigo, dari segi pandang Mas Teh itu sebenarnya wayang kulit itu ada atau tidak di dunia gaib. Kalau pertanyaannya adalah fiktif atau nyata. Kalau menurut saya adalah fiktif. Tetapi kalau ada khodam-khodam yang menggambarkan diri mereka sebagai tokoh pewayangan, ada. Dan satu lagi, pertanyaan yang kedua adalah Mas Tulus, khodam yang mengatasnamakan dirinya Punokawan itu beneran Punokawan apa cuman khodam biasa? Mas T tegaskan sekali lagi, Petro, Gareng, Bagong, Semar itu bukan sosok yang nyata. Bukan sosok yang nyata. Pengecualian untuk Eyang Semar. Ya, pengecualian untuk Eyang Semar. Lalu apakah kenapa Mas Tulus katakan pengecualian? Berarti Eyang Semar itu beneran ada. Bukan berarti ada, tetapi ini pandangan saya pribadi ya teman-teman. Saya pernah bertemu dengan salah satu. Terlalu sensitif nggak sih, Yang? Boten. Jadi ada salah satu khodam leluhur yang itu tuh khodam itu luar biasa, ya. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Kebetulan juga, nggih. Kok sabdo palon bareng toh, Yang? Jadi mohon maaf, kalau kata Eyang Lukito, beliau itu banyak namanya. Salah satunya adalah Sabdo Palon dan juga Eyang Semar tadi. Dan bentuknya memang sosoknya adalah seperti halnya Eyang Semar, persis banget Eyang Semar. Tetapi apabila sebenarnya adalah Eyang Semar yang sering dimainkan di pewayangan, Mas Tulus tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Tapi untuk sosok Punokawan itu sebenarnya yang lain adalah fiktif ya. Mengaku Semar, mengaku Petro, mengaku Bagong, segala macam itu sebenarnya khodam fiktif atau hanya jin biasa saja yang mengaku. Jadi ketika ada channel YouTube atau ketika ada orang yang mengaku khodamku itu Petro misalnya, khodamku itu Bagong, khodamku itu Gareng, terus mintanya rokok, terus mintanya kopi segala macam, tolong digarisbawahi. Pada dasarnya seperti yang Mas Teh ceritakan tadi, mereka itu adalah sosok fiktif, terkecuali Eyang Semar. Karena kalau Eyang Semar aku ndak bisa mengkategorikan beliau tuh mirip banget, hampir bawaannya ataupun nggak selalu sama dengan Eyang Semar, tapi bentuk badannya, kemudian cara pembawaannya, cara berbicaranya itu hampir sama dengan Eyang Semar. Tetapi makanya Mas Tulus tadi bilang pengecualian. Boleh disebutkan Yang nama ininya, tempatnya? Oh, mboten. Jadi saya pernah bertemu dengan salah satu leluhurnya tanah Jawa. Bertemu secara langsung tidak, tapi hanya lewat mimpi saja. Dan waktu itu saya dikasih gambaran kalau mau ada
maaf, ada tsunami, ada gempa bumi. Waktu itu saya waktu itu masih belum terlalu ngerti, jadi saya nggak paham. Saya dikasih gambaran, kami cuma cerita sama mama, "Mak, aku didatengin Mbah Semar, katanya nanti kita nggak boleh main di deket-deket air, kita mainnya jauh-jauhan dikit." Dan itu memang nyata teman-teman, dulu 2004 itu nyata betul, dan itu terjadi gempa bumi sama tsunami di Aceh waktu itu. Jadi saya sempat cerita sama mama 2004 atau 2000 berapa itu ya. Jadi, "Mak, aku mimpi kok didatengin Wayang Semar itu loh, Mak. Ngomong sama aku, kita jangan main deket-deket air, nanti airnya bisa meluber," katanya gitu. Jadi aku sempat ngomong sama mamaku, dan ternyata betul yang beliau sampaikan itu. Dan saya tanya, jenengan itu siapa? Jenengku Semar le, sama tinggalnya di mana? Di salah satu tempat yang luar biasa di daerah Jawa. Jadi Mas Tulus tidak bisa menyebutkan ya, tapi nah, sudah paham? Sudah mengerti tempatnya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Mas Tulus tidak bisa membahas beliau lebih jauh, karena maaf, beliau bukan sosok sembarangan ya. Beliau adalah salah satu apa yang? Beliau lebih suka disebut Eyang Sabdo Palon. Bukan Eyang Semar, tapi Eyang Sabdo Palon. Memang bentuknya hampir sama, cara pembawaannya, logat-logatnya, terus cara jalannya pun hampir sama seperti Eyang Sabdo Palon. Ngapunten Nggih Yang kalau misalnya aku terlalu kelepasan. Yang dibantu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada yang mengaku kamu dikasih keris, nih sorry ya, nih ada keris Semar Mesem contohnya, terus kamu tarik khodam yang ada di keris itu, terus kamu tarik di salah satu badan manusia, terus dia mengaku Semar gitu, saya ndak percaya. Terus kamu punya teman, dia tuh bisa narik khodamnya Petro ditarik. Emang lucunya ya kayak Petro, gaya-gayanya ya kayak Petro, lucu-lucunya, logat-logatnya semuanya ya hampir mirip. 11-12 sama Petro, 11-12 sama Bagong, sama Gareng, hampir sama pembawaannya. Tetapi bagi seorang yang benar-benar tahu, mereka akan tahu celah sesungguhnya di mana mereka harus membuka baju itu dan wujud aslinya seperti apa. Jadi kalau Mas Tulus kayak gitu, sekali lagi Mas Teh tegaskan, kalau jenengan merasa datang ke dukun, datang ke kiai, khodamu ki Petro, khodamu ki Bagong, khodamu ki Kiai Semar, khodam ini, jangan percaya. Ya, satu-satunya khodam hebat yang pernah saya ketemui, atau jin hebat yang pernah saya temui, yang bernama Eyang Sabdo Palon itu, yang hampir mirip dengan Kiai Semar, itu bukan makhluk sembarangan. Sudah pasti dia diizinkan oleh Allah untuk membantu kita mengingatkan anak cucunya, dan dia tuh tinggalnya bukan di tempat sembarangan. Ya, sorry, tinggalnya bukan di tempat sembarangan. Yang aku mau tahu yang kelebihan nggak aku membahasnya? Oke, kita closing soal Eyang Sabdo Palon ya. Kita sudah dilarang untuk membahas itu. Jadi intinya seperti itu. Kita tidak bisa membahas dia terlalu jauh ya. Ngapunten. Hanya bisa sebatas itu, saya tidak bisa menjelaskan tempatnya di mana. Kemudian beliau itu sebenarnya siapa, saya tidak bisa bahas. Cuman ketika sekali lagi jenengan merasa datang ke seorang dukun, atau ke seorang ustadz kayak ke siapa kayak yang katanya bisa ngisi pagar diri, pagar badan, kemudian ini itu. Nah, kalau jenengan tuh penasaran sebenarnya efek atau ngisi pagar badan susuk itu apa, di video Mas Tulus yang lama ada, monggo dicari. Ya, itu ada salah satu contoh. Dan satu hal, saya tidak pernah menyuruh atau mengiyakan kalau jenengan tuh memasang penglaris lah di badan, ngasang susuk lah, masang pagar badan segala macam. Mas Tulus orang pertama yang melarang kalian melakukan itu, karena sejatinya yang dipasang tuh memang hanya pagar biasa, tetapi khodam dari si ilmu yang dipasang di kamu itu yang nanti akan menghambat. Itu ya. Jadi setiap sesuatunya tuh ada khodamnya, kemudian ada isinya. Yang kita takutkan bukan bentuk ilmunya. Misalnya susuk merah delima, ya susuk merah delima susuknya dimasukin ke sini. Tetapi yang kita takutkan adalah khodam dari susuk itu tadi. Dan Mas Teh tegaskan sekali lagi, kalau misalnya jin atau yang berbentuk punokawan tersebut itu adalah palsu, karena sejujurnya mereka itu adalah makhluk fiktif, makhluk yang sengaja diciptakan untuk menyebarkan agama, ya, bukan untuk dianggap mereka itu nyata ada. Jadi kalau jenengan ketemu khodam, lah saya ngaku khodam Petro, ngaku Bagong tuh banyak, apalagi Ki Lurah Semar ya. Ki Lurah Semar itu kan digambarkan sebagai sosok dewa yang dijatuhkan hukuman atau diberikan hukuman sama bapaknya atau dijadikan manusia untuk mengasuh para Pandawa 5 tadi. Jadi beliau adalah pengasuh, kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan digambarkan sebagai sosok yang luar biasa kuat, luar biasa hebat. Tapi kalau jenengan tiba-tiba kowe ndek khodam Semar sing ngikut kowe, lah kowe iki sapa? Kamu itu siapa? Aku paling gak suka tuh dengar orang, aku tuh Mas Tulus, pagar badanku tuh malaikat yang jaga aku, 1000 malaikat yang menjaga saya.
telek. Aku paling benci kalau dengar orang-orang sombong kayak gitu tuh. Khodamku itu Kiai Ki Lurah Semar. Kalau misalnya kamu khodam masih mengaku Ki Lurah Petro, Ki Lurah Bagong ya, itu nggak masalah sih. Kalau kata saya masih agak tahap yang low, tahap yang high ya, tahap yang low, masih standar. Cuma kalau jenengan mengaku khodam yang ngikutin jenengan tuh Ki Lurah Semar, terus jenengan tuh merasa yang mengamong sampai atau yang mengikuti jenengan tuh Bunda Ratu Laut Kidul, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Sopo Kai, Wali Songo jenengan anggap sebagai pager panjenengan, Habib A yang mengamageri saya. Hei, kamu siapa? Terkecuali kamu punya jalur khusus. Misalnya kamu memang ada keturunan Nabi Muhammad, diikuti oleh jin yang bermarga Habib sekalipun, itu mungkin bisa. Tetapi kalau jenengan itu orang biasa, apalagi kamu merasa diikuti Ki Lurah Semar, khodam yang mengikuti kamu, sudah jelas-jelas itu adalah makhluk fiktif. Itu adalah hanya gambaran saja, itu tidak betul. Itu tidak nyata ada. Jadi kalau jenengan mengaku itu, sudah saya pastikan kalau jenengan itu bohong. Blegegek ugek-ugek piye Mang? Piye? Blegegek ugek-ugek sadulita mel. Lucu nenek-nenek. Dia tuh sering ngajarin aku sekarang. Semar. Mesem tan apa sih yang tansah mesem tur ora samar. Jadi oh iya, jadi saya juga pernah dengar almarhum Kiseno ngomong begini, seorang Semar itu dalam senyumnya belum tentu bahagia, dalam sedihnya belum tentu dia berduka. Jari ini mau gak oleh ngebahas tapi saman saya ngomong baik. Oh, tua-tua yang jaluk disenani cah nom. Apa nih? Oh, mboten wis. Satu litu. Ya yang begegek ugek-ugek sadulita mel. Sampai dipraktekin gini-gini sama yang yang banyak yang tanya jenengan, katanya titip salam rahayu. Oh nggih, salam rahayu kembali katanya buat salam budaya. Terus kalis ing sambikala untuk yang salam buat eyang katanya. Amin nggih, sembah nuwun. Kembali lagi kita bahas, kalau misalnya sekali lagi Mas T paling ndak mau support dan ndak senang sama sekali ketika kalian jenengan itu, kalau jenengan itu merasa khodammu itu ini, kecuali nih, maaf ya teman-teman, kecuali kamu itu ada garis keturunan di situ ya, garis keturunan dengan seseorang tertentu, dengan leluhur tertentu, dan memang garis keturunan ternyata kamu ada, mungkin mesti agak percaya. Cuman ketika kamu mengaku khodammu itu Kiai Semar, khodammu itu malaikat, nggak ada loh guys, nggak mungkin. Kiai Semar itu kan makhluk fiktif ya. Kemudian Ki Lurah Bagong itu juga makhluk fiktif. Jadi hanya jin-jin epret jin gak jelas itu yang mengaku sebagai Petro, sebagai Bagong. Jajal tekono karo wong sing luwih paham. Tanyalah kepada orang yang lebih mengerti. Ada salah satu celah di belakang, entah di kaki, entah di mana, yang bisa kamu sobek untuk melihat wujud dia yang asli. Meskipun dia memperlihatkan di depan kamu secara nyata seperti hanya Eyang Petro, Eyang Bagong. Aku nyeluhe Eyang wong wis tuwa. Ya itu sudah dilestarikan sudah cukup lama, berarti kan sudah tua mereka. Bukan berarti saya menganggap mereka ada, tapi secara tidak langsung kita sudah menganggap mereka itu fiktif, mereka itu tidak ada. Tetapi ketika jenengan mengetahui, contohnya kayak kemarin waktu saya melihat salah satu sosok yang ada di kediaman, di pendoponya Ki Sono Nugroho, saya melihat ada dua makhluk, yaitu yang mirip sama Bagong, mirip sama Werkudara ya. Itu pun saya nggak yakin kalau itu tuh makhluk asli. Aku tuh nggak yakin kalau itu tuh memang jin, maksudnya memang Bagong asli atau Werkudara asli. Nggak ada teman-teman. Jadi mereka semua itu fiktif. Jadi jangan percaya. Jangan pernah percaya ketika jenengan mengetahui aku ketemu sama yang bernama Mbah Bagong, Eyang Petro, Eyang Gareng, mengaku jin itu mengaku kalau saya ini Petro, golek rokok, golek kopi, misalnya seperti itu. Jangan percaya, karena pada dasarnya adalah mereka adalah makhluk fiktif. Mereka itu bukan sesuatu yang benar-benar nyata adanya. Cuman ketika dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk dijadikan sebagai ada, dicontoh ataupun diikuti jalurnya, diikuti cara hidupnya, diikuti tokoh cara penggambarannya, itu sudah pasti. Dan ketika jenengan gambarkan ada berapa Petro Mas terus di dunia ini, ada ribuan, ada jutaan Petro. Ya. Keris Semar Mesem itu dibikin bisa buat 10.000, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan berjuta-juta. Keris Semar Mesem yang katanya buat pengasihan tadi. Di dalam khodam itu ada semarnya.
katanya ada khodam Eyang Semar. 100 keris berarti 100 Eyang Semar. Mbok pikir Eyang Semar ki sopo? Kok sembarangan banget mau kamu gambarkan seperti itu. Jadi ini yang harus kita jadikan batasan. Semoga jadi wawasan teman-teman. Kalau memang sejujurnya mereka ini adalah makhluk fiktif. Mereka tuh makhluk fiktif yang tidak ada nyatanya. Tidak ada nyatanya terkecuali Eyang Semar. Tapi saya juga masih berpikir kalau Eyang Semar yang pada dasar yang sebenarnya adalah memang fiktif, hanya memang ada yang mengilhami kemudian jadi sosok seperti beliau. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi harus lebih selektif lagi, harus lebih hati-hati lagi. Boleh kamu kejawen, boleh kamu mencintai budaya, tapi jangan terlalu mempercayai itu, karena kadang-kadang kalau kita terlalu percaya larinya kemana-mana, musyrik. Ya teman-teman ya, aku ya bukan orang baik, aku ya bukan dukun, aku ya bukan orang yang tahu apa-apa, tapi setidaknya mengerti dalam hal ini. Saya meluruskan saja, kalau memang khodam yang mengaku Petro, Gareng, Bagong itu semua fake, semua itu hoax, jangan pernah percaya. Mereka itu juga kalau digambarkannya Ki Lurah Semar, Ki Lurah Bagong, Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petro, itu bukan orang-orang sembarangan. Kalau toh digambarkan sebagai manusia, mereka bukan orang sembarangan. Mereka memiliki ajian, mereka itu termasuk anak dewa. Dan kalian tahu Bagong itu dari mana? Bagong itu kan dari ayang-ayangnya Eyang Semar, bukan dari bentuk apapun, menurut cerita yang sebenarnya ya. Jadi menurut cerita pewayangannya seperti itu. Jadi mereka itu juga bukan orang sembarangan teman-teman. Kalau mereka digambarkan sebagai khodam, kemudian jin masih banyak yang mau menggambarkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai sosok seperti itu ya wajar, karena mereka juga bukan makhluk sembarangan. Kalau toh memang ada dan nyata digambarkan kan sosok Eyang Bagong, Eyang Petro, itu bukan sosok yang sembarangan. Jadi wajar kalau banyak bangsa jin yang menyerupai mereka, mengikuti jalur mereka. Polanya, hidupnya, jalannya pun bisa sama, karena bangsa jin juga banyak yang mencintai sosok kesenian wayang kulit khususnya. Dan yang saya acungi jempol adalah kenapa saya sangat mengagumi sosok Ki Seno Nugroho yang mencintai kesenian, pagelaran kesenian beliau itu secara mata batin. Silakan kumpulkan berbagai macam jenis anak indigo dari manapun kalian, silakan kumpulkan, suruh nyaksikan pagelaran wayang Ki Seno. Apakah hanya manusia yang menyaksikan? Silakan monggo kerso jenengan tanglet kali sinten mawon, tanya sama siapa saja yang suka menyaksikan pagelaran wayang kulit Ki Seno, kira-kira betul atau tidak omongan Mas Tulus kalau yang mengagumi beliau itu bukan hanya manusia, tapi berbagai macam jenis jin, dari yang ecek-ecek sampai yang kelas atas, mereka semua menyukai cara beliau membawakan wayang kulit itu tadi. Jadi saya tidak mau ngomong kosong di sini. Kalau jenengan mau berpikir saya itu berbohong, silakan monggo kerso. Cuman silakan gunakan mata batin jenengan untuk menilai betulkah kata Mas Tulus kalau penggemar wayang Ki Seno itu bukan hanya manusia, tetapi banyak sekali jin yang juga menyukai. Termasuk danyang-danyang yang ada di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Bukan di Pulau Jawa saja, tapi di wilayah Indonesia. Mereka sering datang ketika ada wayang Celimen. Ya, jadi itulah kenapa setiap bersih desa, ada rosulan segala macam, kenapa selalu ada wayang kulit, kenapa harus itu. Ada yang mengartikan itu tuh syirik, ada yang mengartikan itu musyrik. Wes, terserah, hak mereka yang menilai. Akan tetapi di sini inilah nilai luhur budaya kita. Ngasih sajen, ngasih apa itu kan ada manfaat. Bukan ada manfaatnya, tapi ada filosofinya. Yang kita ambil tuh filosofinya saja, bukan syiriknya. Kalau kita satukan antara agama, antara Jawa yang notabene Jawa aslinya disatukan dengan Islam, ya enggak bisa. Karena kami dulu adalah mantan Hindu. Orang Jawa dulu kan Hindu. Jadi masih banyak diberikan kayak gitulah. Memang kalau dipikir-pikir emang ada tuh dalam Islam 7 hari, 100 hari, nyatus, mendak, nyewu. Emang di Islam ada. Di Islam itu nggak ada teman-teman. Itu hanya sebagai media kita saja. Sedangkan Allah sudah berkata, pahala yang langsung diterima, sedekah yang langsung diterima pahalanya adalah sedekah makanan. Kenapa dilarikan ke situ? Dulu adalah budaya Hindu. Kemudian oleh Kanjeng Sunan diselipkan untuk menjadi lebih islami dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya baca Yasin dulu, baca doa dulu, kemudian dibagikan. Jadi berkatan selamatan emang di Islam ada? Nggak ada. Kalau sedekah ada, tapi kalau saat nyatus, mendak, nyewu itu nggak ada di Islam guys. Bukan satu hal yang wajib. Tapi karena kita orang Jawa, itu adalah salah satu wujud kebudayaan kita. Pelestari budaya kita itu punya kita, bukan punya orang lain. Jadi nggak masalah. Perkara itu kleru atau ndak, ya sudah diurusannya karo Gusti Allah. Wis awake dhewe wis ngurusi awake dhewe. Yang terpenting kita terus belajar jadi baik saja. Dengan alasan itu semoga tetap lestari ya. Bisa mungkin
misalnya ada pagelaran wayang kulit kok ada janur, ada padi, ada sajen, ada ingkung segala macam. Itu kalau saya tidak memahami itu, jadi jenengan boleh tanya sama ketuanya, para tetua di situ atau leluhur kita yang sudah lama di situ. Mohon jenengan tanglet kali tiangin mawon. Jangan tanglet sama saya karena saya nggak memahami itu. Cuma kalau buat saya, kalau sekedar seperti itu untuk menghormati mereka, menghargai mereka yang datang ke situ. Kemudian wong ayam mingkungi kan suruh makan buat dimakan dalang misalnya. Dan itu misalnya itu juga kan makanan, tidak berfungsi apa-apa, hanya sebagai simbol saja. Rasanya ki lek wong Jawa misalnya nanggep kuda lumping atau jaranan, lek gak enek saja nubo ramping, gak enek cok bakali yo gak enak rek. Bukan kuda lumping namanya, istilahnya kan begitu. Jadi itu hanya sebagai media pelengkap. Kita anggap saja seperti itu. Anggap saja itu sebagai media pelengkap. Jadi kita tuh tidak terlalu mikir wayang kulit itu musyrik, terus kuda lumping itu musyrik pakai setan segala macam. Kita supaya tidak berpikir ke situ-situ. Itu sudah ada jauh sebelum Islam itu ada di Indonesia. Jadi itu sudah budaya lama dan tugas kita sekarang melestarikan. Nah, carane piye kita menyatukan antara budaya yang susah tadi dimasukkan ke Islam bisa tetap kita terima tapi dengan akidah Islam yang baik. Carane gampang. Ilangno pikiranmu sing elek-elek soal budaya tadi. Jadi saya pernah mendengar betul memang ada ustadz yang mengatakan kalau wayang kulit itu haram segala macam. Wes, biar jadi urusan dia ya. Kalau toh ini salah misalnya cara kita salah sudah jadi urusan kita dan Allah saja ya. Yang terpenting kita bisa mengurangi sedikit. Kalau yang tadinya menggunakan sajen-sajen yang maaf di luar akidah agak dikurangi, semoga bisa lebih baik lagi. Dan satu lagi, kita ini Jawa iki lek kon adoh saka ngonoan ki yo angel. Orang Jawa itu bukan lebih menganggap tapi lebih memandang ke filosofi. Oh ini artinya ngene, jenang abang putih iki lo artinya. Jadi mereka tuh punya cerita, punya jalur khusus. Contohnya dulu saya pernah mendengar waktu mau ada angin puting beliung yang berjalan dari mana? Dari Sydney, dari Australia yang akan menuju ke Yogyakarta. Sultan Jogja menyuruh anak rakyatnya untuk masak sayur lodeh kalau nggak salah saya baca beritanya. Ternyata apa? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, angin topannya nggak sampai ke Jogja, berhenti di situ. Nah, bukan karena lodehnya, mungkin ada simbol di balik kenapa Sultan nyuruh bikin lodeh. Nah, ngono loh guys. Jadi wes nggak usah terlalu mengklenik-klenikkan sesuatu, jangan terlalu mengklenik-klenikkan kebudayaan kita. Dewe wong Jawa itu budaya kita. Justru kalau bisa kita arahkan, kebudayaan kita ini supaya tidak terlalu klenik. Gimana sih caranya? Begini bisa, begini bisa. Kalau toh memang memerlukan itu, ya memang perlunya itu, mau nggak mau gimana? Itu budaya kita. Nanti kalau diambil negara lain ngamuk kayak kemarin, rebutan batik, rebutan reok segala macam. Nah, padahal kan itu punya kita. Kita aja kadang-kadang orang Indonesia sendiri yang mengatakan adat ketimuran kita di mana? Apalagi kalau seorang sudah merasa, maaf, aliran Islam tertentu gitu sing aku rotok-rotok piye iki. Nah, itu yang harus kita seimbangkan. Kita tetap beribadah kepada Allah dengan sesuai syariah kita, tapi kita tetap mencintai budaya dengan cara kita. Gitu ya teman-teman ya. Semoga tetap lestari. Wah, yang aku seneng banget ya lo coy, aku membela dia. Rahayu sembah nuwun, terima kasih. Sukses selalu ya yang. Sukses selalu buat aku. Nggih, amin ya Allah. Kersane besar channel ini yang biar bermanfaat buat orang banyak ya. Ada yang bilang kalau Mas Tulus itu ternyata pembongkar aib bangsa jin. Gak apa-apa wis. Kalau bisa bermanfaat buat kalian juga gak apa-apa ya. Mas Tulus mengaturkan terima kasih banyak. Semoga hari ini yang kita bahas bisa jadi wawasan buat kita, menjadi wawasan buat kita bersama bahwa memang alam gaib itu lebar sekali dan masih sangat luas kalau itu kita bahas ya. Untuk kita bahas, dan seluas dunia lebih luas alam gaib. Hanya mereka adalah fata morgana saja. Mereka hanya dibuat menjadi sebuah ujian bagi kita. Intinya sesuatu yang ada di dunia ini semuanya berdampingan, dan kami dan mereka, aku dan kalian itu adalah salah satu ujian dari Allah. Kenapa dijadikan ada jin, dijadikan ada segala macam, dimanfaatkan untuk kita. Semoga satu yang bermanfaat yang bisa Mas Teh sampaikan hari ini bisa membuka wawasan kita untuk menjadi lebih paham lagi ya. Cintai budaya, sayangi budaya, lestarikan budaya, khususnya budaya Jawa. Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Thank you.